ating channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ambo, ibu-ibu ambo, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sado awak nan datang kete indak tasabui namu, gadang indak tasabui kala. Insyaallah mudah-mudahan awak nan datang pada malam hari kini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nan bertakwa kepada Allah besok dibawa oleh Allah masuk ke dalam surga. Ilal jannati zumara, rombongan. Makanya kalau rajin awak hidup berjamaah macam itu, rajin awak hidup berkelompok, alaikum bil jamaah, hiduplah dalam jamaah kata Nabi. Karena masuk sarugo indak sorang-sorang, masuk sarugo rami-rami. Maka insyaallah malam hari kini kita berkumpul di Babus Salam. InsyaAllah dalam sarugo bapumpu pulau nanti kita bersama macam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo punya waktu sampai jam setengah sabale langsung berhenti karena acara inti bukan ceramah, acara inti makan bersama. Lado di luar disiapkan 10 lewat 10, lebih kurang 20 menit, jadi tidak lama. Ambo langsung masuk kepada materi. Tidak usah mukadimah terlalu panjang karena nanti menghabiskan waktu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah disabui malam hari ini menguraikan tentang Maulid Nabi, tentu kurang pas karena waktu pendek. Dan ambo yakin jamaah nan datang pulau beberapa kali petang ke Babus Salam, pasarobo pulau sambo Ustaz Caniago. Jadi malam hari ini tidak panjang-panjang cerita tentang Maulid. Ambo nio menyampaikan satu kisah tentang Rasulullah. Karena ceritanya Maulid Nabi tidak elok kalau tidak bicara Nabi. Seminggu sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal hari apa ibu? Bu, hari apa? Senin. Nabi lahir hari Senin menjelang subuh, dan Nabi meninggal hari Senin pula menjelang zuhur. Jadi Nabi lahir hari Senin menjelang subuh dan meninggal hari Senin pula menjelang zuhur. Ikut di mana Ustaz Jali Ustaz? Ambo baca Sirah Nabawiyah, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Yang menulis kitab itu namanya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Juara 1 lomba menulis sejarah Nabi. Kalau musobaqah tilawatil Quran patang di kampung awak Kota Padang, Sumatera Barat, alhamdulillah Pak. Pertama kali Sumatera Barat juara umum. Biasa kok Jakarta.
Patang Jakarta nomor 2. Awak juara 1. Alhamdulillah. Dulu di Makkah diadukan pulau musabakoh menulis sejarah Nabi. Lomba menulis sejarah Nabi. Diikuti 150 negara. Juara satunya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Orang mana tuh Pak Ustaz? Orang India. Dia bukan orang Arab. Makanya tidak selalu awak mengatakan yang hebat itu hanya orang Arab, yang hebat itu hanya orang Timur Tengah. Tidak. Orang-orang di luar Arab, orang-orang di luar Timur Tengah pun banyak yang santiang-santiang dalam agama. Salah satunya orang India, namanya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, kita baca dalam kitab itu seminggu menjelang Nabi Muhammad wafat. Jadi kalau Nabi meninggal hari Senin, berarti 7 hari sebelum 5 hari sebelum hari Senin itu hari apa Pak Ibu? 5 hari sebelum hari Senin, hari Rabu. Betul? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Betul ya? Hari Rabu. Hari Rabu Nabi dipapah oleh 2 saudaranya, namanya Fadl anak Abbas dan Ali anak Abu Talib. Nabi anak tunggal, tapi Nabi punya saudara sepupu. Abbas itu adik beradik sama Abdullah ayah Nabi. Abu Talib adik beradik kontan sama ayah Nabi. Hanya punya anak Fadl ibnu Abbas dan Ali bin Abi Talib. Dipapah masuk ke dalam masjid, jamaah sedang berkumpul. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Aku isi kaji awak pada malam hari ini 10 lewat 5 minit. 5 minit lagi selesai. Apa isi ceramah Nabi naik ke atas mimbar 5 hari sebelum Nabi meninggal? Ada 3 isinya. Pertama, siapa punggungnya nan pernah ambo cambuk, kata Nabi, hari kini iko badan Muhammad, maka balaslah, cambuklah. Memang pernah Nabi mencambuk orang Pak Ustaz? Tak pernah. Tapi kata Nabi, mungkin ambo pernah dulu ke mencambuk kudo, ke mencambuk unta atau binatang, keledai dan lain sebagainya. Inyo ada di belakang. Ketika ambo kanai punggungnya, inyo ndak berani menuntut, mungkin karena ambo Nabi. Inyo ndak berani menuntut, mungkin karena sagan. Maka kini kata Nabi, karena kula detik-detik meninggal, disabui oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh, ampe puluh hari sebelum awak mati, Allah ado rasu-rasu samu badan. Tapi nan dapat merasukan itu hanya awak saja. Tidak bisa diceritakan kepada istri, tidak dapat disampaikan kepada suami, tidak bisa pula dicurhatkan kepada kawan sekelompok pengajian. Tidak. Ampe puluh hari ya Pak Ibu sebelum awak mati, lah ado rasu-rasu pada badan kita. Dia apa-apa rasu-rasu lah badan kini. Kalau mulai agak lain-lain rasu badan, tapi tidak bisa diceritakan ke kawan. Banyak-banyaklah ibadah. Mungkin malaikat maut lah ngasih kode, ampe puluh hari lain nyawa akan dicabut. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 hari sebelum Nabi meninggal, Nabi naik ke atas mimbar sambil dipapah oleh 2 saudaranya, Fadl ibnu Abbas dan Ali anak Abu Talib. Apa kata Nabi nan pertama? Siapa nan pernah ambo cambuk punggungnya, maka hari ini balaslah. Ini punggung Muhammad, ini badan Muhammad. Kenapa Nabi ingin berbuat seperti itu? Karena Nabi indak namu nanti orang iko menuntut di hari kiamat. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya akan dituntut. Hari ini ada orang yang merasa hebat dengan kekuasaannya, merasa hebat dengan haratoinya, nyo mudah saja berbuat zolim kepada orang, nyo mudah saja berbuat aniaya kepada orang.
Hari kini mungkin orang tak ada yang berani menuntut. Hari kini mungkin tak ada orang yang berani melawan. Tapi nanti di hari kiamat semuanya akan dibayar. Maka Nabi tak mau. Ketika Nabi menyebut siapa orang yang pernah aku cambuk dulu punggungnya, hari ini badan Muhammad, balaslah. Semua sahabat diam. Dan kedua, apa kata Nabi? Siapa orang yang dulu pernah aku caci maki, siapa dulu orang yang pernah mungkin aku hina, hari ini harga diri Muhammad, maka balaslah. Apakah Nabi pernah menghina orang, Pak Ustaz? Apakah Nabi pernah berkata kasar, menghina, caci maki, sumpah serapah? Tidak pernah. Tapi Nabi ingin memastikan, mungkin ada salah dan silap, ada hati yang tersinggung, ada mungkin hati yang terluka, tersakiti karena cakap mulut yang kasar. Hari ini kata Nabi Muhammad, balaslah caci maki, hinalah, ini harga diri Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi paling terjago lisan. Saking terjagonya lisan Nabi, Nabi amat membenci orang yang tak bisa menjaga lidah. Nabi lewat di dua makam kuburan. Nabi jalan dengan sahabat di siko kuburan. Tiba-tiba diambil dek Nabi pelepah korma, kemudian dibelah dari dua kerak. Ditancapkan satu di atas makam iko, yang cek lain di atas kuburan iko. Apa kata sahabat? Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Sesungguhnya pelepah korma ini berzikir, mudah-mudahan dua orang dalam kuburan ini ditolong oleh pelepah korma ini. Kenapa ya Rasulullah? Dua kubur ini yang ada penghuni di dalam sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya. Tapi mereka orang soleh ya Rasulullah, ya. Mereka soleh betul, mereka ibadah ya. Tapi ada dua dosa yang mereka lakukan dan ini mereka abaikan selama hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, awak tak boleh hanya mengetahui dosa gadang saja. Yang membuat awak tersandung rupanya bukan batu besar, kerikil kecil yang membuat ujung kaki terluka. Betul? Ada orang kata Nabi, inyo ibadah hebat, sholat 5 waktu dijago, puasa Senin Kamis mantap. Tapi dua orang dalam makam itu kata Nabi sedang disiksa oleh malaikat Allah disebabkan dosa. Apa dosanya? Kalau awak sabuan dosanya mungkin tersenyum awak Pak Ibu. Kuburan iko kata Nabi yang cieko, apa dosanya? Dosanya adalah setiap buang air kecil dia tidak istinja. Jadi setiap kali nyo pipis, buang air ketek, nyo ndak memperhatikan bersuci. Maka maaf cakap, meleleh mungkin, menetes, terpercik mungkin ke bagian tubuh yang lain, inyo abai, ndaknya bersihkan. Bayangkan Islam ini mengatur kebersihan sampai setetes air kencing awak saja. Kalau itu tidak dibersihkan, nanti menjadi siksaan di alam kubur. Satu. Yang kedua, kuburan itu dosonya adalah tidak istinja setelah buang air ketek. Satu. Kuburan itu kata Nabi, dosonya adalah suka membawa cakap orang. Kecek-kecek kawan disuko disampaikan. Kata si A disampaikan ke si C, ko si B. Si B kecek si A, ko nyo sampaikan ke si C. Oh, bacakaklah si A sama si C gara-gara si B menyampaikan cakap orang, kecek orang. Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin salamualaikum awak lama rasa hebat dengan solat awak. Assalamualaikum awak lama rasa hebat dengan sodakoh awak. Assalamualaikum ada orang yang lama rasa hebat dengan hajinya, dengan umrohnya, yang berkali-kali ke tanah suci. Masya Allah, luar biasa. Ini ngomong-ngomong tanah suci, Februari nanti kalau ada yang nak ni umroh, mungkin bisa bersama ambo. Boleh ke tanah suci Pak Ustaz, mantap. Ada seorang ayah berdoa di depan Ka'bah.
dan doanya itu paling cepat dikabulkan Allah. Siapa tuh Pak Ustaz? Inyo punya anak Qais namanya, tergila-gila kepada Laila. Makanya awak kenal ada kisah Laila Majnun. Yang tergila-gila kepada Laila namanya Qais. Saking gilanya Qais, setiap malam, pagi, sore, siang zikirnya adalah Laila, 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 Laila. Saking cintanya kepada Laila. Tapi Laila ini ditolak Qais. Kenapa? Karena Laila tak sepadan dengan Qais. Akhirnya menengok anaknya yang gila macam itu, berdoalah ayah Qais di depan Ka'bah dan doanya langsung dikabulkan. Itu salah satu mustajabnya doa di depan Ka'bah. Jadi kalau ada bapak ibu yang ingin kembali datang ke tanah suci, umroh ataupun haji, mantap, luar biasa. Umrohlah, hajilah sebelum datang malaikat maut. Duit ada, rekening ada, tapi haji tak mau, umroh tak mau. Ini orang pelit bin bakhil. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, waktu pendek. Yang pertama, orang ini disiksa kuburnya di dalam kubur karena dia tidak istinja selepas buang air kecil. Yang kedua, orang ini karena suka membawa cakap-cakap orang. Maka karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat umatmu ini nanti masuk ke dalam neraka ya Allah?" Maka Nabi menjawab dua. Orang nanti banyak masuk ke dalam neraka karena dua lubang. Yang pertama di bawah, yang kedua di atas. Yang di bawah, maaf cakap kemaluan. Yang kedua, mulut, lubang di atas. Ini yang paling banyak membawa orang nanti masuk ke dalam neraka Allah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu kita jaga lisan kita, kita jaga lidah kita. Kita kontrol pembicaraan kita. Apalagi suka menyampaikan cakap orang yang membuat orang berkelahi, bertikai dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak pernah berkata kotor. Nabi tak pernah mencaci maki. Kalau ada orang berkata kotor, ada orang mencaci maki, ada orang yang suka menghina-hina orang susah, orang yang tidak sama mungkin derajat sosial dengan dia, besok sama-sama kita tengok matinya juga sambil berkata-kata kotor. Ambo ndak seorang jodoh Pak Ibu yang melapor, "Pak Ustad, ambo pernah menengok orang Pak Ustad, saatnya mati bukan yang diucapkan la ilaha illallah, saatnya mati yang diucapkan bukan asyhadu alla, yang ucapkan adalah caci maki, kata-kata kotor Pak Ustad, sumpah serapah Pak Ustad." Ibu, coba ibu cek selama apa tu hidup. Coba ibu cek selama beliau itu masih bernyawa, seperti apa dulu cakapnya kepada orang, seperti apa dulu mulut itu dipakai, maka matinya sama macam itu juga. Makanya kalau awak niat mati sesuai yang dianjurkan Rasulullah, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang nanti di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, surga menjadi tempatnya. Maka lidah pakailah untuk sholawat, lidah pakailah untuk berzikir, lidah pakailah untuk berkatanan elok-elok saja. Karena kalaulah lidah, mulut yang dipinjam oleh Allah ini, sementara dipinjamkan oleh Allah, dipakai untuk nan indah elok, dipakai untuk bermaksiat, maka nanti saat mati sakratul maut, payah lidah mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis waktu awak 5 menit lagi. Yang ketiga, yang pertama apa disampaikan Nabi, siapa nan pernah ambo cambuk punggungnya, maka hari ini balaslah, kata Rasulullah. Semua jamaah, semua sahabat diam karena Nabi elok luar biasa. Yang kedua, siapa yang pernah dulu aku hina, aku rendahkan harga
dirinya, aku cemarkan nama baiknya, karena lidah lisanku ini, kata Nabi, hari ini balaslah. Semua sahabat pun diam. Lalu yang ketiga Nabi bilang, siapa dulu yang pernah ku pinjam duitnya? Siapa dulu yang pernah ku pakai uangnya? Siapa dulu yang pernah aku berhutang kepadanya? Hari ini mintalah, kata Nabi. Mungkin aku lupa, mungkin aku tak ingat, aku tak mau nanti mencarinya di hari kiamat. Ketika Nabi sebut itu, barulah angkat tangan satu orang. Ya Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku 3 dirham. Maka apa kata Nabi? Fadl, tolong bayarkan hutangku kepada dia. Disuruh saudaranya Fadl, anak Abbas, bayarkan hutangku pada dia. Aku tak mau mati membawa hutang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu orang-orang tua kita dulu selalu nyopakaikan adat atau kebiasaan sebelum jenazah ko diantar ke kuburan, maka tagaklah ahli waris sorak. Kini masih ada nak awak pakai cara itu Pak Ibu? Masih ya? Iko dalilnya. Tidak boleh seseorang mati dibebani oleh hutang piutangnya. Maka tagaklah satu orang ahli waris. Apa kata beliau? Kalau ada ayah ambo, kalau ada ama ambo iko, selama beliau hidup, mungkin ada meminjam piti ibu, mungkin ada memakai piti abah, hutang beliau dulu. Maka kalau nan ringan-ringan nan ketek-ketek bisa diikhlaskan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mungkin karena jumlahnya gadang, temui kami ahli warisnya. Betul ya? Ikut rancak, pakaikan itu terus. Karena kalau ada ayah ama awak mati, tapi hutangnya alum lunas, besok di hari kiamat sibuk mencari untuk membayar hutang yang belum lunas. Dengan apa dibayar Pak Ustaz? Kan gak ada lagi duit, gak ada lagi ringgit, gak ada lagi dolar di situ nanti. Bayar dengan amal soleh. Amal puasa ambil ke kawan. Anu punya utang dulu. Amal puasa pindah. Amal sholat pindah. Amal zakat sodako bayar dengan itu nanti semua. Alangkah ruginya awak Pak Ibu kalau awak mati tapi awak alum lape hutang piutang. Nah karena itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang haji. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang sholat. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang sedekah. Tidak. Ayat yang paling panjang dalam Quran adalah Al-Baqarah 282. Sehalaman full satu ayat bicara tentang hutang piutang. Orang yang mati syahid, kata Nabi, mati syahid. Orang yang mati syahid dapat 3. 1, tak marasuan sakitnya sakratul maut. 2, indah ada azab dalam kubur. 3, di hari kiamat nanti langsung dipanggil masuk surga tanpa hisab, kecuali yang akan ditanyakan padanya satu perkara, hutangnya. Orang yang mati syahid saja, terbunuh di medan perang, mati dalam membela agama Allah, masih lagi ditanya hutang. Apalagi awak yang tak mati syahid nanti, ta'udzubillah. Nah karena itu apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyebut siapa dulu yang pernah ku cambuk badannya, maka hari ini balaslah. Tidak ada yang berani menyebut, tidak ada yang berani angkat tangan, karena memang Nabi tak ada mencambuk orang. Siapa dulu yang pernah aku caci maki, aku hina, aku cemarkan nama baiknya, tidak ada. Semua sahabat diam karena Nabi cakapnya baik, lembut. Yang ketiga, ketika Nabi sebut siapa dulu yang pernah ku pakai uangnya, yang pernah ku pinjam duitnya, aku berhutang kepada dia, mungkin aku lupa, kata Nabi, hari ini mintalah. Barulah satu orang angkat tangan dan Nabi menyuruh Fadl untuk membayarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari siko dapatlah kita ambil kesimpulan, kalau masalah badan fisik yang mungkin pernah disakiti, bisa orang maafkan. Ketika mungkin bicara tentang mulut yang kasar, mulut yang dulu bicara tidak elok,
banyak hati yang mungkin hari ini sudah memaafkan, tapi kalau bicara hutang piutang, andailah orang itu tidak mengikhlaskan, andailah orang itu tidaklah merelakan, maka nanti bermasalah sampai ke hari kiamat. Mudah-mudahan kita berdoa di akhir majelis. Nanti doa kita minta kepada saudara Ambo Muhammad Iqbal. Beliau ini calon ulama, tamat Gontor, hari ini kuliah di UIN Susko Riau. Tempat Ustadz Abdul Somad ngajar dulu. Masya Allah. Kita minta doa dari beliau. Salah satu doa kita nanti adalah insya Allah segala awak dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Segala awak dimudahkan oleh Allah jalan keluar dalam menghadapi semua kesulitan hidup. Amin ya Rabbal. Salah satunya adalah kesulitan ekonomi, kesulitan dalam membayar hutang piutang. Insya Allah dengan awak rajin mendekatkan diri kepada Allah, Allah mudahkan itu kesadwalahnya. Amin ya Rabbal alamin. Salah satu solusi, tengok beberapa ceramah-ceramah ambo Bapak Ibu yang tersebar di YouTube dan lain sebagainya, termasuk sebagian ceramah ambo ada di Parkin Channel. Untuk beliau nanti jangan lupa subscribe Parkin Channel. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang akan membuat mudah jalan keluar hidup kita itu adalah manakala insya Allah kita pernah berdoa di depan Ka'bah. Ambo ajak Bapak Ibu yang punya duit, yang ada tabungan, mako umrohlah, mako cita-cita naik hajilah. Pak Ustadz, hari ini kami payah ngumpulkan piti tarui Pak Ustadz. Alah tak kumpul sekian juta, tak pakai loli Pak Ustadz. Alah 10 tahun niat-niat umroh agak sekali aja, tak pernah bisa. Kini ada penawaran yang luar biasa. Ambo hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu saja. Kalau terketuk hati alhamdulillah, kalau indah ba'alai. Banyak pulau yang takut Pak Ustadz. Ambo pernah tertipu biro umroh 2 kali Pak Ustadz. Sejak itu ambo nak nioleh ikut umroh. Ambo dengar kabar, Masya Allah hari ini luar biasa. Ada umroh dulu baru bayar. Banyak yang bertanya kamu, Pak Ustadz, batu hukumnya Pak Ustadz? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat betul-betul nanti mau membayarnya. Umroh dulu, tidak perlu bayar dulu. Datang aja ke tanah suci dulu. Insya Allah pulang dari situ baru Bapak Ibu bayar. Persoalan itu nanti bak hukum dan lain sebagainya di lain waktu kita bicarakan karena waktu awaklah habis. Demikian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Kesimpulan kaji pada malam hari ini adalah ketika Nabi 5 hari sebelum meninggal, Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi berucap, siapa orang yang dulu pernah aku cambuk badannya, yang pernah aku sakiti fisiknya, hari ini badan Muhammad balaslah. Yang kedua, siapa dulu orang yang pernah aku sakiti hatinya, aku singgung perasaannya, karena mungkin ada cakapku kasar, mulutku yang tidak baik, melukai hatinya, hari ini harga diri Muhammad, balaslah. Yang ketiga, siapa yang pernah aku pakai duitnya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, hari ini mintalah kata Nabi, karena aku tak mau nanti mencarinya di hari kiamat. Inti dari semua ini adalah Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga, masih lagi mau meminta maaf apabila dia merasa ada salah dan silap. Maka tidak ada orang yang paling sombong, tidak ada orang yang paling angkuh, orang yang hari ini tidak mau sedikit pun meminta maaf kalau dia ada salah dan silap. Nanti satu sel di hari kiamat bersama Fir'aun, sama Korun, sama Namrud, karena mereka berakhir hidupnya membawa kesombongan dan keangkuhannya, mati tidak dalam membawa ridho dari orang yang pernah dia sakiti.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu malam hari ini mari kita lembutkan hati. Kalau ada mungkin salah silap sanak famili kita, ada mungkin salah silap saudara kita, maka kita buka hati, berilah maaf sekalipun mereka belum meminta maaf. Dan yang merasa bersalah jangan merasa rendah, jangan merasa kecil dengan meminta maaf, karena Rasulullah SAW sendiri mau meminta maaf apabila dia merasa ada salah dan silap. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Doa kita minta kepada ustadz muda kita, anak cucu kemenakan kita juga, yaitu Ustadz Muhammad Iqbal yang tadi sudah baca Quran dengan merdu. Beliau akan kita minta baca doa selepas ini. Kita aminkan bersama-sama Bapak Ibu. Dari Ambo cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau nan kurang pada tampeknya. Banyak mengecek, banyak nan sasih, banyak bakatu, banyak nan lupu. Disusul jari nan 10, ditundukkan kepala nan 1. Mohon maaf nan sadalam-dalamnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel. Jangan lupa subscribe.